Sobat Podcast, Gilang Hafizi kembali hadir di Podcast TVRI Jawa Barat. Sebelumnya, salam cerdas. Nah, Podcast TVRI Jawa Barat jangan lupa nih untuk di subscribe, komen, dan juga like pastinya konten-konten terbaiknya. Sobat Podcast, kalau ngomongin Jawa Barat sebagai provinsi yang dengan jumlah penduduk yang begitu banyak dan juga wilayah yang besar, pastinya punya tantangan-tantangan begitu untuk membuat Jabar ini menyala atau Jabar Caang begitu ya, sesuai tagline yang saat ini sedang digaungkan. Nah, ini juga penting banget nih dengan adanya istilahnya beberapa SDM yang juga berkutat di seputar pemerintahan atau juga pegawai yang memang harus punya dedikasi tinggi bahkan prestasi. Nah, ngomongin prestasi nih, cocok sekali nih. Kebetulan hari ini kita bisa berbicara dengan Pak Oki Putranto SSTPM AP. Nah, beliau adalah Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Pak Oki, selamat datang di Podcast TVRI Jawa Barat nih. Yeah. Nah, luar biasa Pak Oki. Ada seleksi PNS berprestasi katanya Pak ya? Iya. Emangnya PNS di Jawa Barat sebelumnya kurang berprestasi apa gimana nih Pak? Ya, jadi kalau bisa dilihat gitu, selama ini kita tuh banyak lebih ke menghukum PNS. Wah, menghukum? Karena memang aturan terkait penanganan disiplin PNS ini banyak. Pernah ada PP 53, ada PP 94. Iya. Tapi kita lupa gitu. Harus menyeimbangkan antara punishment and reward gitu kadang. Nah, tahun kemarin saja kalau bisa dibilang kita 168 kita PNS itu kita jatuhkan hukuman disiplin. Nah, mungkin dari itulah akhirnya kita coba seimbangkan bagaimana caranya kita tidak hanya menghukum tapi kita juga apresiasi ke PNS-PNS yang memang punya prestasi kerja luar biasa gitu. Seperti itu. Nih Pak, sebelumnya nih kalau penyelenggaranya udah keberapa? Tahun keberapa nih? Ini tahun ke-6 ya, tahun ke-6 dari 2019. Kita ngadakan seleksi PNS berprestasi ini dari tahun 2019 sampai dengan 2024, walaupun tahun 2024 ini masih berjalan tahapannya. Tadi kan salah satu alasannya adalah biar PNS ini juga diberikan apresiasi ya Pak ya. Selain dari mungkin beban-beban secara prosedural yang mungkin juga harus dipenuhi gitu ya Pak ya. Iya. Sebelumnya ada yang pernah cerita gitu Pak ke BKD atau gimana nih dari PNS misalkan kayak aduh saya ini kebanyakan dihukum atau misalkan tentang kedisiplinan sehingga akhirnya kepikiran nih BKD Jawa Barat bikin seleksi PNS berprestasi untuk mengapresiasi mereka. Iya, jadi pernah kita coba evaluasi juga mungkin budaya orang Sunda ya ada perasaan sungkan lah untuk menunjukkan prestasinya. Jadi pernah di suatu masa kita itu PNS berprestasi itu tidak hanya dia mengusulkan sendiri, atasan, rekan, bawahan, bahkan masyarakat juga bisa mengusulkan gitu. Karena ada PNS berprestasi yang kadang dia itu malu untuk menunjukkan prestasinya gitu. Nah, oleh sebab itu kita dari tahun 2019 ini coba untuk mencari para talenta SN terbaik gitu dari semua jenis jenis pekerjaan kan macam-macam gitu. Tanggung jawabnya juga macam-macam untuk mencari bibit-bibit itu gitu. Seperti itu. Nah kan ini PNS itu adalah salah satu yang banyak didambakan lah ya Pak ya. Iya. Jadi memang harus memberikan contoh juga fokusnya ke sana. Selain mungkin sekarang diapresiasi begitu ya. Dari kedisiplinan juga dituntut penuh ya. Tapi banyak orang yang mungkin ingin juga ada di posisi itu gitu. Ini udah merata apa belum Pak? Maksudnya informasinya secara seleksi siapa aja yang boleh ikut gitu Pak di Jawa Barat ini? Ya, informasi ini menyeluruh ke PNS terutama di 27 kabupaten kota dan PNS di 38 perangkat daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jadi kita gabungkan tuh antara PNS kabupaten kota dengan PNS Jawa Barat. Dan ini proses sosialisasinya sudah jauh hari. Jadi kita dari mulai prasosialisasi di bulan Februari, terus kita lakukan sosialisasi di April dan pendaftarannya kita buka di bulan Mei sampai dengan akhir Juli kemarin. Gitu, dan ini sudah kami informasikan ke seluruh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di kabupaten kota termasuk pengelola kepegawaian di dinas-dinas yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ya, karena saya pikir Pak, kalau misalkan skup daerah dengan provinsi, kadang kan ada kesenjangan ini Pak ya. Nah ini apakah cuma buat kota kabupaten aja jadi provinsi, atau yang provinsi juga di-mix nih dengan yang daerah? Kalau menurut saya sih kalau kinerja mah semuanya harus ngeblend semuanya. Dulu pernah kita pisahkan tuh kategorinya.
Jadi ya kategori misalnya kan kita ada 3 kategori nih Mas ya. Iya. Ada inovatif, inspiratif, dan future leader. Oke. Nah kebetulan dulu ada tuh inovatif kategori kabupaten kota. Iya. Terus ada inovatif juga di kategori provinsi gitu. Oke. Nah sejak 2 tahun ke belakang ini kita coba gabungkan semuanya. Oh, jadi tidak ada apa beda-beda ini misalnya mah di terbaik di provinsi, gitu, ini terbaik di kabupaten kota, nggak ada. Oh, nah itu baru fair Pak. Nah gitu. Karena semuanya kan kerja dengan pasti cara yang sama begitu. Cuman yang membedakan instansinya ini provinsi, ini kota kabupaten gitu ya Pak ya. Sama-sama tugasnya kan melayani masyarakat kan gitu. Betul, setuju dong. Nah tadi ada 3 kategori berarti ya. Inovasi, inovatif, inspiratif, dan the future leader. Nah itu kayak gimana tuh? Perbedaannya apa? Kalau saya lihat kan itu kayak sebetulnya semuanya harus ada di PNS ya Pak ya. Iya. Tapi ini dibedakan masing-masing kategori. Nah, kalau inovatif kan lebih condong ke dia punya produk ya. Produk. Iya produk. Tapi produk ini tidak hanya aplikasi gitu ya. Non aplikasi juga banyak. Emang banyaknya aplikasi selama ini Pak? Jadi karena sekarang udah melek teknologi gitu ya. Gitu kan untuk melayani jumlah masyarakat yang besar kayaknya mustahil kalau misalnya kita dengan cara manual gitu. Oke. Ya harus cara yang digital. Tetapi inovasi itu tidak melulu yang digital, karena banyak juga inovasinya yang berbentuk model gitu, seperti itu. Yang konvensional masih boleh. Masih bisa gitu. Contohnya apa misalkan Pak? Tidak berbentuk aplikasi. Ada di salah satu daerah gitu, dia untuk penggilingan padi tidak menggunakan bahan bakar solar gitu, tapi dia cukup bahan bakar gas dengan jumlah produksi yang bisa lebih banyak dibanding dengan menggunakan solar. Gitu, biayanya lebih efektif, efisien, tapi hasil yang didapatkan jauh lebih banyak. Gitu. Itu salah satu contohnya. Contohnya itu kan bukan aplikasi gitu ya, bukan aplikasi tapi ada barang, ada produknya gitu. Oke, ngomongin inovatif berarti ya ini kategori inovatif. Berarti kecenderungannya nih kalau tadi diasumsi Pak Oki gitu ya, bakalan memilih yang teknologi yang berbasis aplikasi atau justru beralih ke yang itu Pak? Atau semuanya seimbang aja? Semuanya seimbang aja. Cuman karena dominasinya banyaknya yang aplikasi kemarin-kemarin. Iya. Tetapi dari pemenang-pemenang sebelumnya tidak semuanya mesti berbentuk aplikasi gitu. Seperti itu. Jadi membuka kesempatan juga untuk mungkin punya produk inovatif yang nantinya bisa juga dinilai ya. Fair-fair aja tetap ya. Tetap ya. Oke, terus habis inovatif tadi inspiratif. Nah, apa nih yang menginspirasi? Karena kan selama ini kan ya kita butuh sosok PNS yang betul-betul menginspirasi sebetulnya ya. Bahkan untuk menciptakan sosok inspirasi itu tidak mudah Pak. Itu gimana menurut Pak Oki? Jadi inspirasi itu bisa jadi role model ya. Role model. Ya, menggerakkan para ASN lain untuk semangatnya kan tetap pelayanan publik gitu. Kita contohkan satu aja di salah satu daerah di kabupaten di Jawa Barat. Itu ada salah satu pegawainya yang dia memanusiakan ODGJ. Oke. Dia rangkul ODGJ, dia mandikan, dia rawat, dia namanya itu, setelah itu disalurkan tuh. Dia kolaborasi dengan dinas sosial dan sebagainya, disalurkan ke padahal tugas utamanya bukan itu. Nah, itu kan dia menginspirasi orang lain tanpa biaya, tanpa anggaran, dia biaya sendiri, bahkan dia di motornya dia tuh ada alat mandi, ada alat cukur untuk itu. Kan biasanya kan ODGJ itu ada tuh banyak di daerah-daerah perbatasan saling buang gitu ya. Mohon maaf dengan tanda kutip, simpan aja di sini gitu. Gitu. Pingpong lah ya. Ya, tidak diurus gitu, seperti padahal kan itu tanggung jawab pemerintah kan, seperti itu gitu. Kan Pak, kalau inspiratif ini kan berarti tidak hanya dari sosok yang dilihat menjadi spotlight-nya yang dinilai, tapi berarti harus ada testimoni juga ini Pak. Dari yang menyatakan inspiratif itu. Ini inspiratif, bukan hanya tim penilai gitu Pak. Itu biasanya ngambil dari mana Pak, selain dari tim penilai Pak? Jadi khusus di Jawa Barat 3 tahun terakhir ini kita tidak hanya mengandalkan informasi satu arah dari dari kandidat. Kita turun ke lapangan untuk lakukan visitasi. Ya, kita lakukan visitasi dan kita kumpulkan para penerima manfaat dari produk yang dia usung, hasil karya yang dia usung. Dan banyak tuh. Ternyata masukannya ada yang ngasih testimoni bagus. Dan bahkan kami juga di lapangan pernah terjadi pernah terjadi kondisi kejadian gitu. Mobil Dewan Juri itu dikejar salah satu masyarakat. Kenapa itu Pak? Di stop bahkan di jalan. Menyampaikan bahwa Pak, kandidat itu sebenarnya itu bluffing loh Pak. Bluffing loh. Ada yang tidak rela dia juara gitu, bluffing. Tapi kita juga kan tidak lantas serta-merta meng-ACC saja gitu.
dia sampai nyetop mobil dewan juri gitu, dicegat untuk menyampaikan bahwa kondisinya dia tidak pemimpin yang tidak tidak inspiratif. Oke. Punten Pak, berarti ada sisi lain untuk seseorang yang akan mengajukan diri, walaupun dia bisa diajukan oleh orang lain, dia bisa membuat framing untuk bisa indikator-indikator penilaian itu masuk. Iya, tetapi dewan juri dengan pengalamannya bisa ngelihat review dari 360 ya. Nah, itu 360 derajat kan kelihatan gitu. Harus kalau sampai dibuat-buat ke lingkungannya yang dapat manfaatnya ya kan. Yang tadi terinspirasi itu kan dia juga harus memang ada testimoninya. Dan itu kelihatan kalau dibuat-buat kan tidak natural ya. Iya, harus butuh persiapan. Bahkan pernah ada kejadian dia produknya tuh alat alat teknik gitu. Iya. Ternyata pas kita cek lapangan, si alat teknik itu cuman hanya 2 sekaupaten itu. Dan dua-duanya mangkrak. Kan jadi manakala kita visitasi, walaupun visitasinya nggak inkognito, nggak kan harusnya inkognito aja tanpa ngobrol tanpa apa. Tapi kan kita sulit untuk mendapatkan penerima manfaat kalau tidak dikumpulkan dalam satu tempat. Berarti artinya BKD Jawa Barat sudah sampai sedetail itu ya Pak untuk penilaian bersama dengan tim penilai. Iya, bersama tim penilai. Karena yang paling penting dari sebuah penilaian aspek apapun ya bukan sebatas reward atau awardingnya aja, tapi bagaimana itu nanti ada sustainability-nya Pak, keberlanjutan kan? Setuju. Iya, karena kalau sudah selesai dapat piala atau penghargaan untuk kategori 3 itu, kalau nggak berlanjut dampaknya buat masyarakat Jawa Barat apa dari segi pelayanan, bener kan Pak? Dan itu ada di salah satu indikator Mas. Nah, itu indikator. Peran dia seperti apa, dampaknya seperti apa, daya ungkitnya seperti apa, termasuk originalitas dan pengakuan dari luar itu ada bobot-bobotnya. Jadi originalitas itu memang dia yang pertama harus handling atau creating gitu ya. Bahkan ada yang sampai membuat haki ya. Hak kekayaan intelektual. Gitu. Ya itu penting sih Pak. Gitu. Jadi dewan juri tidak hanya satu arah sih. Itu. Kita cek juga seluruhnya gitu seperti itu. Tadi inspiratif sudah, yang selanjutnya future leader. Pemimpin masa depan. Nah, yang disorot apalagi nih Pak? Berarti skupnya lebih luas dari yang sekedar inspiratif tapi bisa menjadi role model sebagai leader gitu ya. Kita cari PNS-PNS muda yang usianya di bawah 35 tahun. Dia bisa mampu mengkolaborasikan beberapa stakeholder. Dia mampu bisa untuk komunikasi gitu. Walaupun dia cuma jiwa muda dengan kewenangan yang terbatas. Dia bukan selevel pejabat gitu. Tapi dia kepemimpinannya sudah bisa dirasa dan terlihat gitu. Seperti itu. Nah, kita mencari orang-orang seperti itu. Ada yang cuma staf biasa tapi dia mampu ngumpulin beberapa unsur gitu. Dia pangkas birokrasi beberapa layer gitu untuk percepatan pelayanan. Contohnya itu seperti itu. Gitu. Hal-hal tersebut sebetulnya lumrah-lumrah aja Pak. Iya, betul. Lumrah efisiensi istilahnya menjadikan solusi pelayanan yang efektif dan efisien gitu. Iya. Bisa. Bisa aja. Bahkan kita kan tidak hanya tadi yang cerita balik lagi ke aplikasi gitu. Aplikasi itu kan tidak hanya mendigitalkan yang manual kan. Iya. Kalau kayak gitu semua juga bisa. Tapi apakah dengan mendigitalkan yang manual ada layering proses bisnis yang dipangkas? Kalau nggak ada memangkas proses bisnis sama aja. Semua orang juga bisa aja gitu kan. Membuat hanya kopi dari manual ke digitalin kan gitu seperti itu. Nah, orang-orang itu mampu bisa mengkolaborasikan beberapa stakeholder untuk ikut gitu. Ikut diajak untuk memproses gitu proyek-proyek perubahan mereka gitu seperti itu. Jadi skupnya kepada yang milenial gitu lah, PNS milenial. Kadang-kadang kan ada yang mungkin secara kinerja terlihat ya kan, dirasakan, tapi dia susah mengungkapkan. Jadi ada platform untuk sok kamu ngomong gitu ya. Jadi apa yang bisa dia gagas, apa yang bisa dia pangkas kayak tadi yang diceritakan salah satu contohnya ya. Nah, kalau misalkan di antara tim penilai, sebelumnya nanya dulu, kalau tim penilainya dari pihak mana aja nih Pak? Tim penilai untuk tahun ini ada 4 akademisi. Semuanya akademisi. Ya, ada Profesor Dr. Haji Agus Ahmad Safei. Beliau adalah guru besar di UIN Sunan Gunung Jati gitu. Terus ada Bapak Profesor Dr. Karim Suryadi, pakar komunikasi politik di UPI. Terus yang ketiga ada Prof. Ridwan Sutriyadi,
ahli tata kota dari ITB, dan terakhir ada Dr. Ferry Hadianto, dia ahli ekonomi dari Unpad. Jadi ada beberapa pandangan sektor dari para akademisi itu ya. Backgroundnya beda-beda ya. Backgroundnya beda-beda. Ada 4 dari 4 perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat. Dari pimpinan atau gubernur ada juga andil untuk menilai, Pak? Ada kita punya aturan di Pergub kita, ada tim penilai pertimbangan penghargaan gitu. Nah, itu isinya adalah Pasekda dengan 3 asisten dan kepala BKD. Nah, tetapi bobot tim penilai provinsi ini hanya bobotnya 30%. 70% mutlak dari independen, dari luar, dari akademisi tadi. Karena memang kan dia tahu proses seleksinya dari penilaian portofolio, terus wawancara, terus visitasi, dan terakhir adu gagasan. Seperti itu gitu. Oke, sorry Pak, ini kan 6 tahun penyelenggaraan untuk seleksi lah, khususnya ya, seleksi PNS berprestasi di Jawa Barat. Pasti ada istilahnya perbedaan ambience dari para, atau animo dari PNS yang mengikuti seleksi. Itu gimana Pak? Apakah memang dengan adanya kesempatan untuk PNS berprestasi ini dibuka seleksinya, PNS-PNS muda ataupun juga beberapa yang ikut ke kategori 3 tadi itu banyak di tiap tahunnya, atau ada penurunan Pak? Boleh jujur aja Pak. Ya. Sebagai evaluatif juga nih Pak. Kalau dibilang dirata-ratakan per tahun itu jumlah kabupaten kota dan PNS provinsi totalnya di 200 sampai 250 orang. Setiap tahunnya? Setiap tahun. Kita seleksi sampai mengerucut menjadi 3 finalis di masing-masing kategori. Berarti totalnya 9 kan. Dari 200 sampai 250 itu di ujung akhirnya kita umumkan di awarding itu 9 orang. Oke, jadi setiap kategori itu dipilihnya 3 besar. 3 besar. Oke. Nanti kemana tuh setelah beres itu? Ada ke nasional lagi atau gimana? Yang 3 besar ini, juara satunya atau passing grade tertinggi ini berkesempatan untuk kita ikutkan di ajang PNS berprestasi tingkat nasional yang diselenggarakan Menpan gitu. Alhamdulillah tuh tahun kemarin kita ngusung 4, 2 masuk 3 besar tingkat nasional. Wah, luar biasa. Gitu. Jabar Caang. Kan ini bentuk challenge kita nih. Betul. Apakah indikator penilaian kita pas begitu diadu dengan PNS dari kementerian, lembaga, provinsi lain bisa bersaing nggak? Ternyata alhamdulillah gitu. Ternyata masih tetap bisa mewarnai Jawa Barat bisa mewarnai di tingkat nasional tuh. Nah, itu kan gitu. Jawa Barat sering juara umum nih di bidang-bidang lain. Masa untuk PNS tidak gitu kan. Makanya harus tetap Caang Pak. Jadi spotlight Jawa Barat tetap menyala secara nasional gitu ya Pak ya. Harapannya seperti itu. Santai dulu Pak, kita ngeteh dulu Pak. Kirain kopi nih. Iya. Lupa. Nanti kopi selanjutnya Pak ya. Kalau ada PNS berprestasinya kita bisa sesuai request. Oke, baik. Oke, tadi berarti ada 3. Nah, kalau misalkan dari tim penilai, mereka kan akademisi dengan berbeda pandangan lah pastinya. Ada ini nggak sih Pak? Maksudnya bentrokan-bentrokan pendapat untuk menentukan pemenang itu, atau semuanya harus berdasarkan kuantitas gitu? Atau ada istilahnya kualitas-kualitas tersendiri yang value-nya dinilai oleh akademisi gitu dengan pendapat tertentu? Jadi akademisi ini kan independen. Ya, tidak memihak. Dan kita kan prosesnya untuk seleksi ini kita berikan akun penilaian keempat Dewan Juri ini. Jadi mereka masing-masing independen aja menilai. Oke. Tapi kalau kita lihat trennya, penilaian itu tidak intervalnya tidak terlalu jauh gitu, rata semua gitu. Jadi saya lihat cara pandang, cara pikir 4 Dewan Juri ini memandang itu udah sama gitu, seperti itu gitu. Itu mungkin. Oke, saya kerucutkan kembali ya dari seleksi yang berjalan, terus kemudian juga apiknya setiap poin-poin penilaian atau indikator tadi apa ya. Kalau Bapak sendiri nih sebagai salah satu yang meng-create program seleksi PNS berprestasi ini, melihat bagaimana sih kecenderungan PNS di Jawa Barat yang khususnya lingkup yang kota kabupaten dan juga provinsi saat ini? Apa yang mungkin bisa menjadi daya evaluasi supaya memang kinerja dan juga inspirasi melalui 3 kategori tadi itu bisa berdampak Pak dari pelayanannya? Ya, setuju. Jadi harapannya PNS berprestasi ini kan menghadirkan inovasi-inovasi gitu ya. Jadi PNS itu tidak berada di posisi zona nyaman. Udah datang, pulang, dapat gaji tuh. Seperti itu. Sekarang kan PNS dituntut untuk untuk kelihatan nyata gitu ke masyarakat tuh. Jadi ngapain juga tadi yang seperti Mas bilang, ngapain juga juara setelah itu pialanya disimpan gitu. Iya, betul Pak. Keberlanjutannya nggak ada. Hanya untuk mempersiapkan untuk kalau hanya sebatas karya tulis, makalah disiapkan terus diperlombakan, udah berhenti sampai di situ. Tapi yang kita tunggu kan
karya selanjutnya setelah juara itu ini jalan nggak gitu, sustainable nggak gitu, seperti itu gitu. Nah berarti ini ya, selain dari tuntutan atau harapan kita supaya PNS yang mendapatkan passing grade terbesar dapat 3 kategori itu urutan pertama, kita berharap nih ya Pak ya. Iya. Tapi ada monitoring nggak nih Pak dari penyelenggara, dari BKD Jawa Barat atau tim penilai setelahnya? Misal sekarang penyelenggaraan tahun ke-6, yang tahun ke-5 masih dilihat juga nggak nih Pak untuk jadi apa ya istilahnya capaian bahwa penyelenggaraan seleksi PNS berprestasi ini emang benar-benar efektif gitu Pak? Di tahun 2023, pemenang 2019 sampai dengan 2022 itu kita kunjungi. Tetap ada kunjungan. Kita kunjungi, kita evaluasi. Kita datangi satu persatu kabupatennya. Orangnya sudah jadi apa? Produknya sudah sampai di mana? Jangan-jangan orangnya berpindah, produknya nggak dilanjutin tuh. Kan orangnya berganti tuh. Pejabatnya berganti. Dia sudah naik mungkin promosi karena dia PNS berprestasi. Karena tuntutan. Begitu ditinggal nggak dilanjutkan oleh yang baru. Karena yang baru punya punya model dan inovasi yang baru gitu, seperti itu. Nah, itu kita cek semuanya, kita pantau. Satu persatu kita kunjungin, datang ke Indramayu. Dulu ada guru inklusi terbaik, ada guru berprestasi terbaik, bahkan guru di satu atap gitu. Sekolah satu atap. Sekarang udah jadi apa? Kita cek, oh ternyata benar diapresiasi oleh pemerintah daerah. Jadi sekarang jadi kepala bidang. Dan ternyata si inovasinya itu, inspirasinya itu di copy paste di sekolah-sekolah lain gitu. Nah, itu yang jadi bahan evaluasi kita gitu, seperti itu. Tapi ada yang turun juga atau misalkan berbeda dari ekspektasi kita, Pak? Ada juga. Ya, kita bicara jujur, tidak semua ceritanya bagus-bagus aja. Ada juga yang ternyata begitu orangnya pergi gitu, ini nggak jalan. Nggak jalan gitu. Udah, itu bukan punya saya itu mah gitu. Seperti itu gitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan bicara PNS berprestasi, biasanya ambisius yang muncul dari para kandidat tuh seperti apa sih Pak? Apakah semuanya banyak benar-benar mengeluarkan istilahnya jurus-jurus atau kompetensinya terbaik gitu, atau hanya kecenderungan di daerah tertentu atau misalkan di lingkup instansi yang ada di Jawa Barat saja Pak? Maksudnya di provinsi saja gitu. Kabupaten menonjolnya gimana nih Pak? Bahkan tahun kemarin juara satunya itu dua-duanya dari kabupaten. Oh iya. Untuk 2 kategori juara satunya dari kabupaten, dan kita di feature leader saja yang juara satunya. Dari tingkat provinsinya. Tingkat provinsinya. PNS provinsi. Jadi nggak semua PNS provinsi juga mendominasi gitu. Bahkan memang kelihatannya kalau misalnya di provinsi itu kan ada fungsi fasilitasi. Nah, di kabupaten kan dia langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bahkan lebih kelihatan PNS di kabupaten kota tuh. Karena dia produknya langsung kelihatan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti itu. Dan saya lihat animo untuk mengikuti ajang seleksi PNS berprestasi ini setiap tahun alhamdulillah gitu. Lebih besar lagi. Dan bahkan ada beberapa kabupaten kota yang melakukan seleksi dulu di sananya. Jadi dijadikan prototipe untuk seleksi dulu sebelum ke provinsi gitu. Dari BKD Jawa Barat. Kalau ada yang tidak seleksi lagi, kirim semua aja tuh, mau 10 mau 20 kirim semua aja gitu. Tapi ada beberapa kabupaten kota yang tiba-tiba dia seleksi dulu. Jadi yang udah dikirim tuh yang memang sudah hasil seleksi di kabupaten kotanya. Gitu. Kalau liga mah berjenjang gitu, ada liga kabupaten, liga provinsi, pemenangnya baru nasional ya Pak ya. Oke, ini saya sedikit kepo nih ya. Apresiasi yang diberikan selain dari trofi atau misalkan piagam, apalagi Pak, sehingga PNS ini akan lebih akan lebih cerah lagi gitu sumbernya setelah mendapatkan apa yang dia usahakan melalui indikator-indikator penilaian dan tahapannya. Iya, kita penghargaannya ada 2, sifatnya finansial dan non finansial. Apa itu Pak? Kalau finansial kita berikan uang penghargaan. Jadi juara satunya itu kita berikan uang penghargaan nominalnya 35 juta. Juara 2 25 juta dan juara 3 15 juta. Nah, itu yang finansial gitu. Yang non finansial apa? Yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Jadi pemenang ini bisa kita usulkan ke BKN untuk mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Seperti itu gitu. Jadi ada kesempatan ya istilahnya mengapresiasi dengan finansial, ada juga non finansial kesempatan untuk bisa naik pangkat ya. Iya, dan bahkan ada yang pemenangnya ini kita jadikan bobot untuk jadi poin penambah di di manajemen talenta, dia bisa naik jabatan tuh. Gitu, yang semula staf bisa jadi pejabat pengawas atau eselon 4, yang tadinya pejabat pengawas bisa jadi
pejabat administrator seperti itu. Tapi dari sekian banyak penyelenggaraan, kategori, apresiasi, tantangan dalam penyelenggaraan ini apa sih Pak? Apakah memang kompetitor-kompetitor di setiap para PNS yang mengajukan diri ini pernah memberikan masukan-masukan tertentu gitu Pak buat tahapan-tahapannya? Setiap tahun kita lakukan evaluasi dan ini kita terbuka masukan. Jadi pernah ada suatu kondisi di mana prestasi yang diusung itu ternyata sudah pernah diusung oleh kandidat lain di tahun sebelumnya, tahun sebelumnya. Akhirnya kita lakukan uji publik tuh, dengan meminta yang bersangkutan membuat video paparan gitu, dan kita masukkan ke link YouTube yang tidak di privat untuk dijadikan uji publik ke masyarakat. Apakah prestasi yang disampaikan jangan-jangan plagiat nih, gitu seperti itu. Ya kita terima tuh masukan dari masyarakat seperti itu. Jadi untuk jadi penyeimbang aja, jangan-jangan inovasi yang dibuat yang bersangkutan itu bukan milik dia gitu. Jadi memang benar-benar harus pure dari dianya. Iya. Kita lakukan uji publik dengan mereka diminta untuk melakukan penyampaian prestasi itu di link YouTube yang tidak di privat, yang bisa diakses oleh orang gitu, seperti itu. Dan kita tunggu komentar dan koreksi dari masyarakat itu, seperti itu. Selain tim penilai Pak, apakah ada juga maksudnya bahan tambahan nilai lain dari yang mengakses tersebut? Karena saya pernah maksudnya rekan yang PNS di Jawa Barat, ini loh tolong lihat YouTube saya gitu. Untuk bisa menginspirasi orang kan mungkin bisa melalui platform sosial media ya. Salah satunya persyaratan tadi misalnya masuk YouTube gitu ya Pak ya. Ditonton gitu oleh PNS lainnya atau saling dukung yang sebelumnya mungkin tidak ikut serta dalam seleksi PNS berprestasi ini. Orang tuh kadang kalau udah di-share ini nih, padahal kan sebenarnya niatnya untuk selain nge-like atau mendukung, dilihat juga nih apa inovasi dia, apa yang dia sampaikan di dalam video. Tapi kadang-kadang banyak yang di skip juga Pak gitu. Itu maksudnya berarti kan misi untuk bisa menjadi inspirasinya kadang-kadang diabaikan oleh sebagian besar orang yang tidak mengikuti seleksi itu. Apakah ada fokus ke sana juga Pak, di luar dari program seleksi PNS berprestasi ya dari BKD Jawa Barat, untuk ayo dong yang lain ikutan juga seleksi PNS berprestasi, atau enggak ada program lainnya juga yang supaya meningkatkan sosok inspiratifnya PNS itu Pak? Ya, khusus di Jawa Barat sendiri, penghargaan PNS berprestasi ini hanya salah satu di antara beberapa jenis penghargaan yang kita berikan untuk PNS Jawa Barat. Jadi banyak sebetulnya. Tidak hanya ini. Salah satunya kita juga punya Employee of the Month, pegawai berkinerja terbaik bulanan. Gitu. Yang kita rencananya kita bangun ekosistem gitu. Dia ikut Employee of the Month. Pemenang triwulan atau bulanan ini bisa ikut PNS berprestasi, dan begitu menang PNS berprestasi dapat kenaikan pangkat luar biasa, seperti itu. Kita bangun ekosistem itu gitu, seperti itu. Dan harapannya dengan ekosistem itu banyak PNS-PNS yang semangat untuk membuat inovasi-inovasi seperti itu gitu. Betul. Gitu, seperti itu. Jadi dia akan terus mengeksplorasi. Bagus ini. Tepuk tangan dulu buat BKD Provinsi Jawa Barat. PR-nya banyak berarti ya Pak. Tiap bulan terus memonitoring ini. Iya, betul. Itu sistemnya hampir sama juga dengan seleksi PNS berprestasi. Atau sesuai dengan apa? Beda. Jadi itu benar-benar orang yang bisa ikut Employee of the Month itu orang yang harus memenuhi 3 unsur indeks komposit. Selain kinerjanya harus baik, dia mendapat vote terbanyak dari rekan-rekannya, dan kita buat kuesioner. Nilai 3 indeks komposit itu yang tertinggi, dialah yang bisa masuk ke tahap berikutnya. Seperti itu gitu. Oke. Makin tertarik gak di Sobat Podcast buat jadi PNS di Jawa Barat khususnya nih ya? Ya harapannya tetap ujung-ujungnya jangan sampai ini hanya sebatas seremonial belaka. Iya. Tetapi pelayanan publik ke masyarakat ini tidak signifikan terasa gitu. Seperti itu. Itu goalsnya ya Pak ya? Seperti itu gitu. Semoga tetap konsisten dan juga pastinya memberikan motivasi berkelanjutan, termasuk impact-impact yang diberikan melalui 3 kategori tadi di seleksi PNS berprestasi ini bisa berdampak luas untuk pelayanan masyarakat Jawa Barat. Utamanya ya, itu ya, seperti itu. Semangat selalu Pak Oki. Ya, siap. Salam buat Pak Kaban dan juga rekan-rekan. Terima kasih. Pastinya terima kasih sudah meluangkan waktu di podcast TVRI Jawa Barat ya. Terima kasih udah dikasih kesempatan juga. Luar biasa. Nanti kalau udah ada hasilnya, mungkin kita bisa di podcast berikutnya Pak ya. Oh siap. Kita undang nanti di malam penganugerahan di Desember nanti. Cocok. Gitu. Kita ngopi di sana. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Oki sudah hadir di podcast TVRI Jawa Barat. Dan pastinya Sobat Podcast jangan lupa untuk menyaksikan konten-konten yang menarik di podcast TVRI Jawa Barat dengan subscribe, like, dan juga komen. Salam cerdas.
Asik.